Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu materi tentang akhlak tercela. Seperti yang kita tahu, di akhlak tercela pertama kemarin ada namanya serakah dan juga tamak. Serakah itu lebih condong pada selalu ingin memiliki harta atau selalu merasa ingin mendapatkan harta, dan tamak itu selalu merasa tidak puas dengan apa yang dimiliki saat ini. Jadi dua-duanya saling sinkron. Jadi ketika seorang itu serakah, maka kemungkinan dia juga akan tamak. Maka kadang biasanya serakah dan juga tamak itu dijadikan satu karena keduanya saling berhubungan. Baik, selanjutnya kita akan membahas akhlak tercela yang lain. Yang pertama, bakhil. Biasanya setelah ada serakah kemudian tamak akan dilanjutkan dengan bakhil. Bakhil atau al-bakhil dalam bahasa Arab memiliki makna menahan sesuatu. Jadi menahan, perbuatan seseorang yang menahan atau tidak memberikan sesuatu yang semestinya wajib diberikan kepada orang lain, baik wajib secara agama maupun wajib secara kepatutan menurut adat. Jadi menahan segala hal-hal yang semestinya diberikan ke orang lain, yang wajib diberikan orang lain, baik dalam hal ini wajib secara agama maupun wajib secara kepatutan adat. Misalkan ada daerah situ orang-orang harus memberikan seperti ini, maka ketika tidak diberikan sudah masuk dalam kategori bakhil. Bakhil biasanya identik dengan orang yang tidak membayar zakat atau memberikan nafkah. Jadi keduanya merupakan kewajiban agama ataupun kewajiban keluarga atau adat. Orang umum kan biasanya juga ketika seorang laki-laki juga memberikan nafkah kepada istrinya, maka ketika tidak memberikan nafkah juga secara adat juga kena, secara agama juga kena. Jadi identik dengan zakat dan memberikan nafkah. Kemudian perilaku bakhil biasanya timbul karena kecintaan secara berlebihan dengan dunia, dengan anggapan bahwa hartanya dapat menyelamatkan dirinya di akhirat, padahal hakikatnya harta yang disedekahkan yang akan menyelamatkannya. Jadi mereka atau pola pikir orang bakhil biasanya seakan-akan dunia nanti akan menyelamatkan kehormatannya di dunia maupun nanti di akhirat, padahal hakikatnya orang ketika bersedekah yaitu harta yang dimilikinya. Ketika orang itu memberikan harta itu pada orang lain, lah itulah hartanya, harta yang bermanfaat bagi dirinya di dunia maupun bermanfaat bagi dirinya di akhirat. Bakhil biasanya identik dengan kikir, kalau bahasa sininya pelit atau pelit, merasa bahwa hartanya akan berkurang jika disedekahkan, dan biasanya akan buruk di mata masyarakat karena kekikirannya. Terkenal biasanya baik itu di kelas, baik itu nanti di pondok ataupun di masyarakat, orang kikir ya akan dimusuhi, akan dibenci karena kekikirannya. Seakan-akan harta semua pengen dimiliki, hartanya semua pengen disimpan sendiri, ya itu yang menjadi buruk di mata masyarakat. Maka dalam hal ini bakhil ini kita harus sedikit demi sedikit kita hilangkan, bahkan harus kita pelajari, harus kita amalkan secara kebiasaan sehari-hari. Ancaman perilaku bakhil sudah ada dalam surat Al-Lail. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanyassiruhu lil usra ama yurni anhu mahu idza taradda. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan
mendustakan pahala terbaik, maka kelak kami akan menyampaikan baginya jalan yang sukar dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila telah binasa. Jadi orang bakhil biasanya Allah sudah mengancamnya untuk memberikan jalan yang sulit, bukan malah melancarkan. Banyak terjadi orang bakhil itu malah susah hidupnya, seakan-akan dikejar-kejar harta. Kebalikannya orang-orang yang dermawan biasanya dimudahkan jalannya. Maka dalam hal ini Allah kan sering jika kamu bersyukur maka akan ketambah rezekimu, jika tidak bersyukur maka azabnya Allah akan sangat pedih. Bersyukur salah satunya dengan memberikan orang lain. Di sebagian harta orang kaya ada bagiannya harta orang miskin. Maka ketika harta itu tidak diberikan, maka dapat dipastikan bahwa orang tersebut setelah zalim karena tidak memberikan sebagian hartanya, tidak bersyukur karena harta yang dimilikinya. Hadis juga berasal dari Asma radhiyallahu an qalat qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam la tu'ki fayu'ka alaik. Dari Asma radhiyallahu an, ini kalau tidak salah putranya Umar kalau nggak salah. Berkata, Nabi berpesan kepadamu, janganlah kamu bakhil sehingga menyebabkan kamu disempitkan rezekimu. Bakhil ini juga menyempitkan rezeki, seakan-akan bersedekah itu biar hartanya tambah banyak, malah kebalikannya, semakin bakhil semakin disempitkan rezekinya. Karena apa? Kesempitan itu bukan berarti hartanya itu semakin kecil, tapi hatinya ini loh, hatinya seakan-akan pengen memiliki segalanya, dan hartanya seakan-akan semakin kecil karena hatinya itu semakin pengen yang lebih banyak. Itu loh yang menjadi masalah. Selanjutnya, salah satu bentuk perilaku bakhil adalah menahan apa yang seharusnya tidak ditahan, entah atas dasar syariah atau kehormatan. Bakhil tidak hanya sebatas harta, tapi juga ilmu dan juga jabatan. Orang yang memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan, maka dalam kategori ini adalah bakhil ilmu. Begitu pula jabatan, orang yang tidak memerlukan jabatan karena karena agama, maka juga disebut dengan bakhil. Maka bakhil itu hanya harta, bisa juga ilmu, bisa juga jabatan. Misalkan teman-teman punya ilmu sedikit, walaupun sedikit, alif ba ta, tapi ketika di desa sampean, di tempat sampean nggak ada yang ngajar alif ba ta, sedangkan kalian nggak mau ngajar seperti itu karena terlalu mudah, itu termasuk bakhil ilmu. Bahaya dan cara menghindari bakhil. Bahayanya pertama ya sulit mendapatkan kebahagiaan, ya semakin dicerca masyarakat, merasa kurang, kemudian hina di hadapan orang lain karena yaitu hina karena kekikirannya. Orang bakhil akan tersiksa batinnya karena selalu memikirkan agar hartanya bertambah. Itu karena bakhil itu akan selalu berbanding lurus dengan serakah itu tadi, seakan-akan pengen gimana caranya harta saya terus bertambah. Harta tidak bermanfaat karena hanya ditumpuk saja, hartanya mandek, gak terus muter, gak bermanfaat untuk orang sekelilingnya. Hartanya akan dikalungkan di lehernya sebagai pembalasan di hari kiamat. Seakan-akan pengen memiliki segalanya, sekalian disiksa oleh Allah dengan dikalungkan hartanya di lehernya, kemudian mendatangkan kerugian di hadapan Allah. Karena semua harta yang kita miliki pasti akan dipertanggungjawabkan. Semakin banyak harta yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan, kita bakhilkan, ya semakin susah kita di hadapan Allah. Kehancuran disebabkan peperangan sama manusia. Jadi bakhil ini saking pelit, tidak mau memberi sampai menuju ke peperangan. Cara menghindari perilaku bakhil, yang pertama adalah sabar dan terhadap sikap sederhana. Jadi harus selalu bersikap sederhana, menerima terhadap apa yang kita miliki. Banyak mengingat mati agar tidak terlalu panjang angan-angan tulul amal. Jadi tidak boleh ya
sepanjang angan-angan itu. Saya pengen menyimpan uang saya untuk nanti saya pengen beli mobil, beli rumah dan lain sebagainya. Sehingga tidak memikirkan orang lain, itu juga bakhil. Merenungkan bahwa harta kekayaannya tidak dibawa mati. Harta tidak dibawa mati, yang dibawa mati hanya amal. Merenungkan betapa buruknya perilaku orang bakhil di sekitar kita. Jadi biasanya orang-orang bakhil cenderung yang buruk itu tadi, tidak mau membagikan hartanya. Merenungkan hadis yang mengecam perilaku bakhil. Menghayati bahwa maksud tujuan harta adalah memenuhi kebutuhannya sekedar hidupnya, bahwa harta yang kita miliki itu tujuannya hanya untuk memenuhi kebutuhan, selebihnya itu bonusnya tinggal mau diberikan ke siapa ya terserah yang memiliki harta itu. Kalau bisa ya disedekahkan ke orang lain, karena hakikatnya rezeki adalah harta yang masuk ke dalam tubuh kita, itu rezeki. Selain itu hanya bonus, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Yang dimaksud rezeki adalah yang masuk di dalam diri kita. Selanjutnya adalah israf dan tabdzir. Israf ini adalah berlebihan dalam membelanjakan hartanya, jadi lebih cenderung pada boros. Israf berasal dari bahasa Arab yang merupakan kata isim masdar atau kata benda dari kata asrofa yusrifu israfan, yang artinya berlebihan, melampaui batas, lebih dari tujuannya, yaitu lebih condong pada boros. Dikasih uang 300.000 untuk 1 bulan atau 500.000 untuk 1 bulan, 1 minggu udah habis, itu boros namanya. Jadi boros itu biasanya yaitu ketika kita seakan-akan punya uang banyak, itu malah semakin kalap, semakin boros. Membelanjakan harta untuk hal-hal yang sia-sia dan perlu perilaku tadbir disebut mubadzir. Jadi kalau ini membelanjakan harta untuk hal-hal yang sifatnya sia-sia, mubadzir. Tadbir dalam bahasa Arab disebut dengan kata badzara yubadziru tabdziran, yang berarti membelanjakan uang atau harta untuk hal-hal yang haram, maksiat dan tidak bermanfaat. Yang pertama tadi boros, yang kedua adalah mubadzir atau membelanjakan sesuatu yang tidak bermanfaat atau bahkan hal-hal yang haram. Kemudian lebih lanjut, israf adalah secara istilah melampaui batas, berlebihan, dimaknai sebagai istilah yang dilakukan seorang di luar kewajaran atau kepatuhan karena kebiasaan yang dilakukan untuk memuaskan kesenangan secara berlebihan. Memuaskan kesenangan secara berlebihan. Boros itu tadi. Tabdzir secara bahasa berarti boros. Kata ini juga dipakai untuk mengatakan segala bentuk penyia-nyiaan harta. Baroza malahu artinya merusak harta atau membelanjakan secara berlebihan. Jadi hampir sama, israf dan tabdzir, membelanjakan secara berlebihan. Kalau israf lebih condong pada kesenangan yang sifatnya hal-hal yang ya bisa dikatakan halal. Kalau tabdzir lebih condong pada sifatnya membelanjakan harta berlebihan yang sifatnya menyanyiakan, yang makruh, bahkan haram. Israf adalah menggunakan harta untuk sesuatu yang benar namun melebihi batas yang dibenarkan. Jadi israf menggunakan harta secara berlebihan, boros itu tadi, tapi yang sesuatu yang benar, misalkan bersedekah secara berlebihan sampai keluarganya tidak diberikan nafkah atau membeli sesuatu yang sifatnya baik tapi secara berlebihan. Sedangkan tabdzir adalah menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak benar. Kedua istilah ini digunakan untuk mengatakan sesuatu yang sifatnya berlebihan, sama-sama berlebihan. Yang israf sesuatu yang sifatnya benar tapi berlebihan, sesuatu yang tidak benar, membedakan sesuatu yang tidak benar. Bentuk perilaku israf dan tabdzir, yang pertama bisa pamer kekayaan, berjiwa sombong, mendambakan kemewahan dunia semata,
mengingkari nikmat yang dikaruniakan Allah kepadanya dan melakukan ibadah secara berlebihan atau nanti condong pada riya. Yang terakhir, bahaya dan cara menghindari israf dan tabdzir. Yang pertama, mengakibatkan terhentinya melakukan amal ibadah yang tidak sabar, karena manusia memiliki tabiat cepat bosan dan memiliki kemampuan yang terbatas. Kalau terlalu banyak ibadah, terlalu banyak melakukan hal kebaikan, maka akan cepat bosan. Contohnya apa? Kanjeng Nabi kan biasanya mengingatkan malammu adalah untuk 3 perkara. Untuk apa? Untuk tidurmu, untuk keluargamu, dan untuk Tuhanmu, kalau tidak salah seperti itu. Sama seperti makan pun, setengahnya untuk makan, setengahnya untuk udara, setengahnya untuk air. Jadi sepertiga. Jadi itu tidak boleh secara berlebihan. Kanjeng Nabi pun melarang umatnya untuk puasa terus menerus, puasa secara berlebihan itu karena sifatnya bosan, membuat bosan, karena tabiatnya manusia adalah cepat bosan. Jika berlebihan terkadang akan berubah menjadi sebuah keteledoran. Satu hal yang sebelumnya bersifat ketat berubah menjadi kebebasan, karena terlalu dikekang awalnya menjadi bebas, dibenci oleh Allah, kemudian menjadi sahabat setan. Karena itu terkadang beribadah secara berlebihan pun itu juga tipu daya setan, menjadi orang yang akan tercela dan menyesal, akan dibinasakan menjadi orang yang tersesat. Cara menghindarinya yaitu dengan berusaha beristiqomah dan beribadah, hidup secara bersahaja dan tidak selalu mengikuti hawa nafsu. Ini penting, tidak selalu mengikuti hawa nafsu. Baik, sekian dari saya. Semoga dapat diambil manfaatnya dan diambil hikmahnya. Silahkan dicatat poin-poin pentingnya, kemudian nanti saya tanyakan ketika besok sudah pertemuan tatap muka. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.